Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kemarin membahas bab salat safar. Salat safar itu salat manakala seseorang berada di dalam perjalanan. Dan dalam bab sholat safar yang sudah dibahas adalah tentang rukhsahnya, yaitu mengqashar sholat, khususnya sholat yang jumlahnya 4 rakaat, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 101. Kemarin sudah kita bahas, meskipun di dalam ayat ini ada ilat hukum, ada sebab hukumnya. Kenapa kok diberi keringanan, rukhsah, potongan oleh Allah dari 4 menjadi 2. Tapi ilat hukum ini sudah terjawab melalui pertanyaan Umar bin Khattab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilat hukum atau sebab hukum yang muncul di dalam ayat ini adalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Jadi kalau kalian bepergian di muka bumi, maka tidak mengapa bagi kalian mengqashar sholat apabila kalian khawatir dengan fitnah orang-orang yang kafir, gitu ya, orang-orang kafir. Ya'la bin Umayyah bertanya kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, bagaimana pendapatmu tentang sholat orang-orang yang diqashar ketika perjalanan, padahal sekarang kondisinya sudah tidak genting lagi, tidak mengkhawatirkan, sudah aman kondisinya, kok masih qashar? Umar menjawab, ajibtu mimma ajibta bihi minhu. Jadi saya juga pernah merasa aneh, merasa heran, seperti kamu sekarang merasa heran dengan qashar sholat padahal situasi sudah aman. Dan hal itu saya tanyakan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu sudahlah sedekah dari Allah ya kepada kalian, terimalah sedekah pemberian dari Allah itu. Itu kemarin yang sudah kita bahas. Dan juga sudah kita bahas tentang jarak, gitu ya. Jarak, berapa jauh jaraknya. Ya. 1 marhalah, 2 marhalah, 3 marhalah itu tidak ada dalilnya. Yang ada
selama Rasulullah SAW itu keluar dari kota Madinah jauhnya minimal 3 mil, beliau sholatnya 2 rakaat atau qashar. Bahkan ada riwayat yang menyebut bahwa beliau sholat dengan qashar itu ketika keluar dari kota Madinah meskipun jaraknya hanya 1 mil saja, 3 kilo dari kota Madinah. Itu yang sudah kita bahas. Sekarang pembahasan berikutnya nomor 4, mata yutimul musafir. Kapan musafir itu sholatnya tidak qashar tapi tamam? Al musafiru yaqsurus shalah madama musafiron. Seorang musafir boleh bisa mengqashar sholat selama dia dalam keadaan safar. Fa in aqama li hajatin yantaziru qada'aha, dan jika dia tinggal di satu tempat sekalipun untuk menyelesaikan urusannya, dia tetap boleh mengqashar juga. Li'annahu yu'tabaru musafiron, karena dia masih tetap dinilai sebagai seorang musafir. Wa in aqama sinina, meskipun tinggalnya bertahun-tahun. Fa inna wal iqamah muddatan muayyanan, falladhi ikhtarahu Ibnul Qayyim annal iqamah la takhruju an hukmis safar sawa'un talat am qusurat. Maka apabila seorang itu juga niat untuk tinggal dalam waktu tertentu, menurut Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim, tinggal dalam waktu tertentu itu juga belum keluar dari hukum safar, lama atau sebentar. Malam yastautinil makan allazi aqama fihi, selama dia tidak menetapkan, tidak memutuskan untuk menjadi penduduk di tempat tersebut. Ya. Tapi walil ulama'i fi dzalika araun katsira. Tapi memang para ulama dalam hal seperti ini ada pendapat yang berbeda-beda. La khassa Ibnul Qayyim wa intasara li ra'yihi. Pendapat-pendapat itu diringkas oleh Ibnul Qayyim dan beliau tetap pada pendapat atau pikiran pendapat yang sudah diambilnya. Maka Ibnu Qayyim mengatakan aqama Rasulullah SAW bi Tabuk 20 yauman yaqsurus shalah. Rasulullah SAW itu pernah tinggal di Tabuk selama 20 hari yaqsurus shalah. Beliau tetap mengqashar salat. Walam yakul lil ummah la yaksuru rajulus shalah idza aqama aktsar min dzalika. Dan beliau juga tidak mengatakan jangan qashar lagi kalau lebih dari 20 hari, tidak ada batasannya. Walakin ittafaqa iqamatahu hadhil muddah wa hadhil iqamah fi halis safari la takhruju an hukmis safar. Maaf, walakin uttufiqa, tapi disepakati iqamah beliau dalam tinggalnya beliau dalam waktu tertentu tersebut, dan itu beliau tinggal dalam keadaan safar, la tahkumu an hukmis safar, belum dianggap keluar dari hukum safar. Sawaun talat am qasurat, meskipun bisa jadi tinggalnya itu di satu tempat, satu daerah, lama atau sebentar. Idza kana ghaira mustautinin, selama
tidak memutuskan untuk menjadi penduduk tetap. Wala azima 'alal iqamah bidzalikal maudhi, dan tidak ada niat sama sekali, tidak ada keinginan kuat sama sekali untuk tinggal di tempat tersebut. Wa qad ikhtalafa as-salaf wal khalafu fi dzalika ikhtilafan katsiran, fa fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbasin qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi 19 yusalli rak'ataini fa nahnu idza aqamna 19 nusalli rak'atain wa in zidna ala dzalika atmamna. Pendapat itu juga berbeda-beda di kalangan para sahabat. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah tinggal di tempat yang beliau melakukan safar itu selama 19 hari, sholatnya itu dikosor terus, yang 2 rakaat dikosor terus. Maaf, yang 4 rakaat dikosor terus menjadi 2 rakaat. Maka kata Ibnu Abbas, fanahnu idza aqamna tis'asyaratan, kalau kami tinggal selama 19 hari, nusolli raka'ataini, kami sholat qashar. Wa in zidna ala dzalik, tapi kalau lebih daripada 19 hari, atmamna, kami sholatnya tamam. Itulah pendapat Ibnu Abbas. Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari dan Ibnu Majah. Wa zahiru kalami Ahmad anna Ibnu Abbas arada muddata maqamihi bi Makkah zaman al-Fathi. Fa innahu qala aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkah 18 yauman min al-Fathi li'annahu arada Hunainan wa lam yakun thamma ajma'al maqam. Imam Ahmad mengambil pendapat bahwasanya Ibnu Abbas, yang dimaksud oleh Ibnu Abbas 19 hari di Mekah, 19 hari itu adalah di Mekah, yaitu ketika Fathu Mekah. Karena Fathu Mekah itu dalam banyak riwayat beliau tinggal di Mekah itu selama 18 hari plus 1 hari pergi ke Hunain. Jadi ada setelah dari Mekah, Nabi itu pergi ke Hunain. Hunain itu wilayah antara Mekah dan Taif. Taif itu kalau dari Mekah arahnya ke timur, ya. Jadi Taif itu timur. Mekah itu sudah dekat dengan jadi kalau Madinah itu sebelah utaranya Mekah, ya. Madinah itu utara itu di atas gini kalau di peta itu ya. Kalau ini Mekah, Madinah di atas. Bandar udaranya apa namanya? Di Mekah itu. King Abdul Aziz. King Abdul Aziz itu kotanya apa? Kotanya apa? Jeddah. Jadi Jeddah itu pinggir pantai. Jadi Jeddah itu pinggir pantai, sebelah baratnya Mekah. Jaraknya ya kira-kira sini mana ini? Ya 70 kilo lah. Ya, 70-80. Mekah, Jeddah itu pinggir laut. Taif itu arahnya ke timur. Jaraknya sekitar 80-an kilo dari Mekah. Nah, Hunain itu daerah antara Mekah dan Taif. Nabi setelah Fathu Mekah itu perang Hunain nanti namanya. Perang Hunain. Perang Hunain itu penduduknya penduduk Badui, orang-orang Badui. Orang Badui nek cara mriki niku orang wong desa sing penggaweane angon. Ya, angon unta. Memang kalau
perjalanan antara kalau mau ke Thaif dari Mekah tuh, kalau mau ke Thaif itu lewat gunung-gunung batu yang di situ banyak orang yang beternak unta. Hunain itu satu lembah wilayah antara Mekah dan Thaif. Thaif itu nek mriki wis kaya batune lah. Nek cara wong mriko niku adem-ademe Mekah itu Thaif. Padahal yo panas. Ya gersang gitu ya. Ya, tapi banyak sayur, banyak buah di sana. Ya, tapi kalau bandingannya di sini nggak banding lah gitu ya. Tapi kalau untuk ukuran sana Thaif itu udah adem, dingin, lebih tinggi memang. Wa hadhi qamatul lati rawaha Ibnu Abbas wa qala ghairu bal arada Ibnu Abbas maqamahu bi Tabuk. Ini riwayat tentang mukimnya Nabi di Mekah selama Fatu Mekah. Tapi yang lain berpendapat itu di Tabuk. Tadi kan di Tabuk kan ada riwayat 20 hari. Ibnu Abbas menyebut 19 hari. Mirip-mirip. Jadi ada yang berpendapat yang disampaikan Ibnu Abbas itu di Mekah. Tapi yang lain berpendapat yang disampaikan itu di Tabuk. Kama qala Jabir ibnu Abdillah aqama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Tabuk isrina yauman yaksuru shalah. Ya. Itu pendapat. Jadi kalau Ibnu Abbas, kalau saya karena Nabi itu pernah tinggal selama 19 hari itu mengqashar salat, maka kalau kami tinggalnya 19 hari ya kami qashar, tapi kalau lebih kami sholat tamam. Tadi kan babnya kan kapan orang safar itu mengqashar sholat dan menjalankan sholat dengan tamam itu kan. Jadi kalau menggunakan pendapatnya Ibnu Qayyim nggak ada batasan. Ibnu Qayyim nggak ada batasan. Nabi tidak pernah membatasi. Cuma kebetulan itu kasusnya Nabi tinggal selama 20 hari. Tapi Ibnu Abbas pendapatnya berbeda. Kata Ibnu Abbas, kami karena pernah melihat Nabi tinggal selama 19 hari ya di Mekah, itu ada yang menyebutnya di Mekah, ada yang menyebut di Tabuk. Itu beliau mengqashar salat, maka kami kalau tinggalnya dalam sebuah safar itu 19 hari kami qashar, tapi kalau lebih ya kami tamam. Itu pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi ada pendapat lain. Sa'ad bin Abi Waqqas kata Miswar ibnu Mahramah aqamna ma'a Sa'din bi ba'di qura asy-Syam 40 lailatan yaqsuruha Sa'dun wa nutimmuha. Kami pernah tinggal bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan panglima perang. Kami pernah tinggal bersama Sa'ad di sebagian kampung di Syam selama 40 hari. Selama 40 hari itu Sa'ad selalu mengqashar salat, sementara kami mengerjakannya dengan tamam. Jadi beda sudah. Ya. Tamam itu jangkep. Ya. Kita kan babnya qashar. Kalau qashar itu yang diringkas, didiskon. Kalau yang jangkep itu namanya tamam. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu artinya Miswar bin Mahramah ya, itu menceritakan tentang kebiasaan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ibnu Abbas 19 hari, 20 hari dan seterusnya tamam. Sa'ad bin Abi Waqqas 40 hari qashar terus gitu kan. Ya tinggalnya memang 40 hari. Wa qala Nafi', Imam Nafi' mengatakan aqama Ibnu Umar bi Azerbaijan sitata asyurin yusalli rak'ataini wa qad hala salju wa bainahu wa bainad dukhul. Sementara kata Nafi', Abdullah bin Umar pernah tinggal di Azerbaijan selama 6 bulan qashar terus. Ya. Itu musimnya musim dingin. Qashar terus.
dia nggak bisa masuk kota. Ya, ada salju yang menghalangi dia. Wa qala Hafiz bin Ubaidillah aqama Anas bin Malik bisyam sanataini yusolli salatal musafir. Kata Hafiz bin Ubaidillah, Anas bin Malik pernah tinggal di Syam selama 2 tahun. Selama 2 tahun sholatnya sholat musafir, qashar terus. Wa qala Anas, dan Anas berkata, aqama ashabun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biram hurmus sab'ata asyurin yaqsuruna shalah. Sahabat-sahabat Nabi itu pernah tinggal di Ram Hurmus selama 7 bulan, semuanya mengqashar salat. Wa qala Al-Hasan aqamtu ma'a Abdurrahman ibni Samurah bi Kabul sanataini yaksur shalah wala yujma. Kata Abdurrahman bin Samurah, maaf, kata Hasan, saya pernah tinggal bersama Abdurrahman bin Samurah di Kabul selama 2 tahun, terus mengqashar salat tapi tidak jamak. Wa qala Ibrahim kanu yuqimuna birrayyi as-sanah wa aktsar min dzalika wa Sijistan as-sanataini fahada hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh kama tara wa huwa shawab. Jadi baik di kota Rayyi, di kota Sijistan, para sahabat-sahabat Nabi itu tinggal selama 1 tahun, lebih dari 1 tahun, 2 tahun, itu sholatnya qashar. Demikianlah kata Sayyid Sabiq, petunjuknya Nabi dan para sahabat-sahabat. Sementara pendapatnya Imam Ahmad, idza nawa iqamata arba'ati ayyamin atamma wa innawa dunaha qasara. Kalau orang itu niat tinggal lebih dari 4 hari ya dia tamam. Tapi kalau niatnya itu kurang dari itu, maka sholatnya qashar. Nah, niatnya saja. Aku niat, nek wong kate lunga haji wis niat wisan. Misalnya niatnya sudah jelas lebih dari 4 hari, nggak mungkin 4 hari. Qashar, maaf, tamam kata Ahmad bin Hambal. Kalau kurang daripada itu silahkan qashar. Inilah pendapat-pendapat. Memang tidak ada batasan. Oleh karena itu nanti dilihat, ya, kalau dengan sholat qashar itu kita masih bisa mendapatkan jamaah, silahkan. Tapi kalau dengan sholat qashar itu gak dapat jamaah, ya rugi. Ya, maka kalau ketemu jamaah tamam, gitu ya. Ketemu jamaah itu maksudnya jamaah orang mukim. Kalau orang mukim kan pasti tamam, ya berarti kita tamam. Baik, itu tentang berapa lama, ya. Jadi para sahabat sendiri berbeda-beda. Ibnu Abbas 19 hari, Sa'ad bin Abi Waqqas 40 hari, Anas bin Malik, sahabat Anas radhiyallahu an, ya, 2 tahun, 2 tahun mengqashar salat. Nanti ada lagi sahabat Ali bin Abi Thalib 10 hari, lebih daripada 10 hari. Itu makanya melihat situasinya, ya, sholatnya sampai itu di mana kan gitu ya. Sholatnya ono koncone apa enggak? Kalau gak ono koncone,
Belani kosor kalau ono koncone gak usah gitu ya. Kalau masih ada temannya silahkan, bisa dijamak, bisa dikosor begitu ya. Tapi kalau nggak ketemu ya sudah ya. Baik. Kalau Imam Mazhab Syafi'i biasanya jelas ya, 17 hari, 18 hari di atas itu gak iso kosor, tamam terus gitu ya. Ambil pendapatnya sama kayak Ibnu Abbas gitu ya. Tapi kita tahu para sahabat itu berbeda-beda, tidak ada masalah begitu itu ya. Nabi sendiri, Nabi SAW tidak pernah membatasi, hanya contoh ya. Baik, sekarang dalam sholat safar bahasan berikutnya adalah sholatu tatawwu fis safar, sholat sunnah saat safar, saat qashar termasuk gitu ya. Saat safar, saat qashar termasuk nanti. Jadi bagaimana kalau kita itu dalam keadaan safar, apakah masih sholat sunnah? Dzabal jumhuru minal ulama ila adami karahatin nafli lima yaksuru shalah fis safar la farqa baina sunanir ratibah wa ghairiha. Fa indal Bukhari wa Muslim anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ightasala fi baiti Ummi Hani yauma fathi Makkah wa shalla 8 raka'atin. Wa an Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haitsu kana wajhahu yumi'u bi ra'si. Wa qala al-Hasan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yusafiruna fa yatatawwa'una qabla al-maktubah wa ba'daha. Sebagian besar ulama berpendapat sholat sunnah dalam keadaan safar tidak masalah, tidak makruh, termasuk yang mengqashar sholat dalam keadaan safar. Tidak ada bedanya itu sunnah rawatib atau bukan sunnah rawatib. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah mandi di rumah Ummi Hani di Mekah pada waktu Fathu Mekah dan beliau sholat 8 rakaat. Cuma tidak disebut ini sholat 8 rakaat ini sholat apa kan itu. Sholat sunnah tentu saja. Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW itu sholat sunnah di atas punggung ontanya, kendaraannya, kemanapun ontanya itu mengarahkan, beliau itu menundukkan, merendahkan kepalanya. Cuma juga tidak disebut ini sholat sunnah apa ya, sholat sunnah apa. Hasan al-Basri mengatakan, karena ashabu Rasulillah SAW yusafiruna fa yatatawwa'una qabla al-maktubah ba'daha. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, kata Hasan al-Basri, kalau mereka safar, mereka sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat fardu. Tapi tadi kan Ibnu Umar meriwayatkan Rasulullah SAW itu sholat sunnah di atas kendaraan. Cuma pertanyaannya sholat sunnah apa kan nggak jelas. Nah di sini Ibnu Umar berpendapat. Wa yara Ibnu Umar wa ghairuh, Ibnu Umar dan beberapa ulama yang lain berpendapat, annahu la yushra'u tatawwu' ma'al faridah la qablaha wa la ba'daha illa min jawfil laili. Bahwasannya tidak ada syariatnya itu sholat sunnah qabliyah ba'diyah dalam keadaan safar kecuali sholat malam. Nah gitu ya. Jadi yang disampaikan Ibnu Umar termasuk riwayatnya dari Bukhari dan Muslim tadi itu, Nabi SAW sholat 8 rakaat itu bisa dianalisis adalah sholat malam. Jadi sholat
safar beliau dalam keadaan safar itu sholat di qashar misalnya, tidak ada sholat sunnahnya. Tapi kalau sholat malamnya tetap, gitu ya. Itulah pendapat Abdullah bin Umar. Wa ra'a qauman yusabbihuna ba'da shalah, dan Abdullah bin Umar melihat orang-orang itu sholat sunnah setelah sholat fardu. Faqala, maka dia komentar Abdullah bin Umar ini, lau kuntu musabbihan, kalau saya sholat sunnah seperti mereka, la atmamtu sholati, maka sholatnya enggak saya qashar, saya tamam. Gitu ya. Ya ibnahi, sahibtu Rasulullah SAW falam yazid ala raq'ataini hatta qabadahu Allah Ta'ala, wa sahibtu Abu Bakrin falam yazid ala raq'ataini wa dzakara Umar wa Utsman wa qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Abdullah bin Umar, saudaraku, ini kan kepada orang yang meriwayatkan hadis ini, meriwayatkan ini. Umar mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, saudaraku, saya ini menemani Rasulullah SAW. Beliau itu tidak sholat lebih dari 2 rakaat. Artinya ya sholatnya ya 2 rakaat yang qashar itu, nggak ada sholat sunnah. Hingga Allah mewafatkan beliau, hingga beliau wafat. Dan saya menemani Abu Bakar juga sama. Begitu pula Umar dan Utsman. Itu kata Ibnu Umar. Maka Ibnu Umar mengutip ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada contoh yang baik untuk kalian. Contoh nih, begitu. Itulah Abdullah bin Umar. Sementara Ibnu Qudamah mengkompromikan. Tadi kan ada sebagian yang berpendapat jumhurul ulama, itu kan, sebagian sahabat disebut sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Maka dikompromikan oleh Ibnu Qudamah. Jadi begini, bi anna hadits al-hasan yadullu ala annahu la ba'sa bi fi'liha. Hadisnya Hasan tadi itu, para sahabat sholat rawatib, sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu yang di qashar, itu menunjukkan kalaupun dilakukan tidak apa-apa. Sementara hadisnya Ibnu Umar itu menunjukkan kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi Ibnu Umar itu meninggalkan terus misalnya. Tapi itu Ibnu Qudamah mendudukkan. Artinya sudah nggak apa-apa lah, yang mau sholat sunnah nggak apa-apa, yang tinggal juga nggak apa-apa. Tapi kalau Ibnu Umar kan jelas tadi ya pendapatnya itu. Saya lihat Rasulullah ya begitu, saya lihat Abu Bakar ya begitu, Umar, Utsman ya sama, ya sudah saya ikut itu saja. Itu Abdullah bin Umar. Nah, sholat sunnahnya sholat apa? Sholat malam saja. Nah, begitu. Itu tentang sholat sunnah di saat safar. Makanya kata Ibnu Umar, ya kalau saya mau sholat sunnah rawatib ya saya sholatnya saya tamam saja, saya yang lengkap aja bersama yang lain, itu baru saya sholat sunnah. Nah, gitu kan Ibnu Umar. Saya kira sepakat saya dengan pendapat yang diambil Ibnu Umar itu ya. Ya kalau mau kita sholat sunnah rawatib, ya kan berarti kan nggak ngambil rukhsah, ya sudah sholatnya tamam saja, jamaah dengan yang mukim gitu kan. Tapi kalau sudah memutuskan qashar ya sampai niku njaluk korting sih nambah piye begitu ya. Itu tapi memang tidak dilarang, karena hukum asalnya sholat rawatib itu juga ada sebelum sesudah. Itulah pendapatnya Ibnu Qudamah, sebelum dan sesudah sholat sholat fardu. Baik,
Itu yang nomor 5 tadi itu. Yang terakhir. As-safar yaumal jum'ah. Safar pada hari Jumat. La ba'sa bis safar yaumal jum'ati ma lam tahduris shalah. Enggak apa-apa safar pada hari Jumat selama belum hadir, belum masuk waktu sholat. Faqad sami'a Umar rajulan yaqul laula annal yaumu jum'atin lau kharajtu. Umar pernah dengar ada orang, kok umpama ini bukan hari Jumat saya nggak keluar, saya nggak safar. Maka Umar mengatakan, ukhruj, keluar aja. Fa innal jum'ah la tahbisu an safar. Hari Jumat itu bukan penghalang orang untuk keluar. Ya begitu Umar itu ya. Tidak ada masalah. Gitu ya. Wa safara Abu Ubaidah yaumal jum'ah wa lam yantadhir shalah. Abu Ubaidah pernah safar pada hari Jumat dan tidak menunggu salat. Wa arada Zuhri safar sakhwatan yaumal jum'ah faqila lahu fi dzalika faqala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam safara yaumal jum'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam safar juga pada hari Jumat. Begitu. Tinggal nanti pendapat yang berbeda dalam hal ini, apakah Jumatane tetap apa Jumatane tadi zuhur biasa yang jamak qashar itu saja. Berbeda pendapat. Memang tidak ada riwayat yang khusus Nabi itu kok meninggalkan Jumat itu tidak ada, tapi juga tidak ada yang menunjukkan bahwa Nabi SAW meninggalkan sholat Jumat. Menyelenggarakan itu juga di waktu safar itu tidak ada keterangan khusus, meninggalkan juga nggak ada keterangan khusus. Yang ada Nabi tetap safar pada hari Jumat itu. Cuma pertanyaannya, iku khutbah nang di itu yang kemudian menjadi perbedaan. Dalam mazhab Syafi'i ya sudah ganti zuhur asar itu. Sudah hilang fardu Jumatnya. Sebagian kita berpendapat bahwa Jumatnya tetap, gitu ya. Jumatnya tetap. Ya. Kalau Jumatnya tetap, nanti muncul persoalan baru lagi. Iku kena jamak qashar apa enggak? Begitu. Sebagian berpendapat kalau contoh nih. Ya. Kalau contoh nih Nabi, tapi Nabi itu kan selama 20 hari jamak dan qashar terus. Nah, sehingga sebagian berpendapat, ya kalau Jumat sudah selesai dia kan nggak perlu diqashar lagi, tinggal jamaknya saja dengan asar. Nah, begitu. Dan saya akhirnya berpendapat yang kedua ini, gitu ya. Ya. Karena Nabi 19 hari. Keterangan enggak Jumatan itu ya gak ono. Ya, tidak menyelenggarakan Jumatan enggak ada. Menyelenggarakan Jumatan juga tidak ada. Di situ kemudian wilayahnya itu menjadi wilayah perbedaan pendapat. Begitu. Enggak ada keterangan yang jelas. Oh, Nabi khutbah Jumat waktu di Mekah enggak ono. Tapi Nabi meninggalkan Jumat langsung jamak qashar itu juga enggak ada. Gitu loh. Para sahabat hanya mengatakan Nabi tinggal selama 20 hari, selama 19 hari mengqashar sholat, gitu. Itu yang memang menjadi wilayah perbedaan itu. Gitu ya. Berbeda itu kenapa waktu di awal saya sebut berbeda bisa jadi karena Nabi itu oleh para sahabat dipotret, dipoto itu pose beda-beda. Kalau sahabat itu moto dengan pose Nabi yang berbeda-beda, jadilah perbedaan. Saya menggunakan bahasanya memotret, kan dipotret, di video kan. Laporan sahabat itu kan seperti memvideo aktivitas beliau, seperti memfoto. Cuma pas difoto oleh sahabat A, posenya bisa berbeda, gitu loh. Sehingga perbedaan itu bisa jadi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengambil posisi yang berbeda pada waktu yang tidak sama itu. Tapi bisa juga karena ini, karena tidak ada keterangan yang sharih, yang jelas, ya, yang rinci, maka kemudian menjadi wilayah pemahaman.
Orang berbeda. Iya. Bab Nabi sholat qasar 19 hari saja sudah berbeda. Sebagian menganggapnya ya kalau selebihnya 19 hari ya saya tamam. Itu loh jelas padahal. Nabi juga ngelarang. Cuma Nabi nyontohkan begitu. Itu saja masih bisa berbeda orang berpendapat. Nabi nggak batasi, saya 40 hari ya nggak masalah. Kebetulan saja Nabi itu tinggalnya 19 hari. Lha iku lho jelas yang dilakukan oleh Nabi. Ngono iku hasilnya bisa berbeda. Itu kemudian pemahaman orang menjadi berbeda. Dan nggak apa-apa begitu itu. Gak usah gopoh ngono iku. Beda itu nggak usah gopoh. Ya. Baik, itu selesai bab qasar salat itu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahul ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.